Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai altcoins teman-teman ya. Secara khusus sebenarnya yang akan kita bahas adalah XRP dan juga ekosistemnya gitu. Kira-kira XRP developmentnya bagaimana sih dalam beberapa bulan terakhir juga teman-teman ya. Nanti kita lihat juga secara teknikalnya untuk XRP teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga. Dan ya kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, kita coba lihat mengenai XRP sendiri, teman-teman ya. XRP sebenarnya menjadi salah satu top crypto lah. Kalian udah tahu ini adalah blue chip crypto. Kita bisa perhatikan juga XRP sebenarnya saat ini secara market cap juga cukup besar, teman-teman, di 145 miliar dolar. Persis di atas BNB, masih di atas BNB, teman-teman, karena ada waktunya pada saat XRP dan BNB ini saling rebut-rebutan posisi keempat di market crypto ya. Tapi XRP saat ini masih cukup strong. Bahkan kalau kita secara teknikal juga cukup menarik. Namun nanti kita bahas teknikal mungkin di akhir video ya. Nah, kita coba lihat dulu. Dan beberapa dari kalian mungkin nggak tahu sebenarnya bahwa XRP ini sebenarnya mereka ada public blockchain-nya, yaitu adalah XRP Ledger, teman-teman ya. Fokusnya sebenarnya adalah di blockchain untuk bisnis gitu ya. Hampir sama seperti Ripple, yaitu adalah main perusahaannya, teman-teman. XRP Ledger gitu ya, fokusnya memang untuk di bisnis karena ya mereka udah mempunyai partnership yang memang udah long lasting juga dari Ripple-nya sendiri gitu. Jadi ini salah satu sebenarnya kelebihan dari XRP sendiri gitu dengan XRP Ledger-nya. Apa sih itu XRP Ledger? Adalah decentralized public blockchain ya. Tekniknya adalah seperti blockchain lainnya, tapi memang fokusnya ya lebih ke arah untuk bisnisnya gitu ya. Dan secara use case-nya ini juga cukup menarik teman-teman, karena use case dari XRP Ledger sendiri ada di payment, ada di tokenization, dan juga ada di decentralized finance. Jadi payment-nya ini mirip dengan Ripple technically gitu ya. Tokenization ini lebih karena mungkin di reward assets teman-teman, dan juga ada di decentralized finance. Dan saya rasa decentralized finance di sini yang XRP Ledger masih agak kurang teman-teman. Namun di video kali ini makanya saya bilang ekosistemnya, karena saya akan membahas salah satu di apps istilahnya teman-teman, decentralized applications di dalam XRP Ledger, yaitu adalah Doppler Finance ya. Jadi technically tujuan dia atau Doppler Finance sendiri adalah untuk generate yields dari XRP yang kita hold gitu. Nanti kita coba lihat lebih dalam lagi teman-teman. Ya, ini kalau kalian lihat, kalian bisa baca documentation-nya sendiri mengenai XRP Ledger. Apa sih itu blockchain dan lain-lain. Tapi ya ini harusnya kalian semua udah tahu. Kalau belum ya kalian bisa feel free untuk baca aja teman-teman. Karena fokusnya kita adalah lebih karena di ekosistemnya gitu. Dan kalian bisa lihat sebenarnya XRP sendiri. Nah, ini kalian bisa lihat ya, XRP sendiri secara blockchain dan number of transactions dalam 7 hari terakhir teman-teman, dia ranking 9 ya, dengan 23 juta transactions lah bisa dikatakan gitu ya. Jadi lumayan besar di bawah beberapa kripto lainnya pastinya, Sei, Near, Sui, BNB, Tron, Base, Sol, dan Hype ya. Hype paling besar ya. Tapi inilah yang menjadi XRP menarik, dan kalau menurut saya di sini masih didominasi oleh payments-nya dia sih ya. Nah, coba kita review apa sih itu Doppler Finance biar kalian bisa lihat lebih jelas lagi. Fokusnya memang lebih ke DeFi teman-teman. Kalian bisa lihat dari sini ada RWA, ada liquid staking, ada lending. Tapi untuk saat ini yang paling penting adalah di XRP yields-nya. Bagaimana cara kita generate return, generate yields dari XRP. Ya, ini adalah XRP Fi pertama. Ya, jadi dia menjadi pioneer lah, atau yang paling awal bisa dikatakan seperti itu. Tujuannya memang untuk transform XRP kita yang idle gitu ya, atau idle yang nggak bisa diapa-apain gitu ya. Kalau misalnya kalian taruh di checks nggak bisa diapa-apain, tapi kalau kalian masukin ke sini jadinya jadi aktif aset ya. Ini beberapa infographics yang kalian bisa perhatikan gitu ya. Deposit ini jadi DeFi, lalu kalian bisa mendapatkan dana lah, earn gitu, istilahnya berupa yields atau bunga. Atau ini juga ada LST ya, liquid staking, yaitu beberapa hal yang kalian bisa lihat dari Doppler Finance sendiri. Ya, saya cukup rekomend teman-teman untuk coba explore ekosistemnya, launch app, gunakan ekosistem XRP ini gitu ya. Ini saya juga baru explore sih dalam beberapa hari terakhir juga ya. Nah, untuk Doppler Finance sendiri, misinya mereka adalah seperti yang tadi saya udah bahas sedikit gitu ya, bahwa karena saat ini XRP holders itu sangat mempunyai
opportunities yang cukup limited. Kalian kalau punya hold XRP, kalian cuma taruh di centralized exchange doang. Padahal XRP itu punya blockchain-nya sendiri dan bisa dieksplor gitu ya. Dan fokusnya mereka adalah ya untuk merubah XRP yang diem doang bisa dijadiin active assets. Karena XRP ini salah satu top blockchain juga ya, tapi ya bisa dikatakan yang paling banyak orang-orang cuma taruh doang di dalam checks gitu. Nah, jadi fokusnya mereka adalah generating yang namanya XRP-Fi, atau technically ini adalah on-chain DeFi activities lah, yang memang difokuskan untuk XRP, makanya namanya XRP Finance, bisa dikatakan seperti itu ya. Ada fokusnya beberapa hal teman-teman. Kalian kalau misalnya open si Doppler Finance ini, nah ini ya, dia ada lending, ada liquid staking dan lain-lainnya, tapi ini masih pending semuanya karena memang fokusnya dia saat ini adalah kalian fokusnya di XRP-Fi, yaitu adalah deposit XRP, dan kita bisa mendapatkan APR ya 3-4,5% untuk XRP kalian. Jadi fokusnya memang di situ. Dan kalian bisa lihat di sini, Doppler Finance sendiri saat ini masih menjadi one of the top projects di XRP Ledger sendiri. Total value lock-nya dia beberapa hari lalu itu 22 juta dolar, teman-teman. Ya, saat ini udah di kisaran 26 juta, 25,99 juta. Jadi ini dalam bentuk XRP juga. Dan kita bisa lihat ya, mereka bahkan attach yang namanya proof of reserve-nya juga ya. Dan kustodialnya yaitu adalah Fireblocks dan Cefu. Ini menjadi salah satu top kustodial sebenarnya di market crypto. Jadi ya secara proof of reserve dan lain-lain ini legit, bukan cukup legit gitu ya. Tapi pastinya kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman dan ini bukan non financial advice, sifatnya edukasi dan juga entertainment only. Ya. Nah, kalian kalau lihat dari sini, kita bisa lihat Fireblocks itu ada kisaran 10,5 juta dolar gitu ya. Ini di on-chain. Kalau di Cefu itu dia holdnya di Binance ya. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan sebenarnya di dalam Doppler Finance ini? Cukup simple sebenarnya. Kalian bisa connect wallet dulu. Caranya adalah kalian buka websitenya gitu ya. Nanti saya mungkin taruh aja link di bawah kalau misalnya kalian mau coba explore. Tinggal launch app ya. Kalian akan keluar seperti ini. Lalu kalian tinggal connect wallet di pojok sebelah kanan. Tapi kalian fokus karena beberapa walletnya itu mungkin kalian nggak gitu familiar. Tapi yang saya gunakan adalah Bifrost Wallet, teman-teman. Kalian bisa download aja itu di App Store maupun di Google Play udah available. Ya, habis itu kalian tinggal connect wallet dan lain-lain, lalu kalian tinggal deposit XRP kalian, gitu ya. XRP kalian tinggal deposit dan udah selesai. Nah, apa yang kita dapat in return? Yang pertama adalah kita mendapatkan yields. Kalian bisa dari sini kita dapat yields 3-4,5%. Yang kedua, kita juga mendapatkan DP. DP itu apa sih? DP ini adalah Doppler Points, teman-teman. Ya, Doppler Points. Kalian bisa dari sini points, Doppler Points. Apa sih itu Doppler Points? Ya basically hampir sama seperti di apps lainnya juga, yang dimana kita accumulating points dan mungkin kita bisa dapat reward gitu. Misalnya seperti Athena, seperti Hyperliquid, rata-rata seperti itu untuk early contributornya gitu ya, pada saat kita mendapatkan pointsnya. Nah, cara kalkulasi pointsnya sendiri cukup simple sih, yaitu adalah $1. Jadi fokusnya adalah berapa banyak dolar yang kalian masukkan di saat itu gitu ya, dalam bentuk XRP. $1 worth of tokens ya, yang didepositkan, kalian akan mendapatkan 0,01 DP per jamnya gitu ya. Dan ini ada beberapa boostnya juga yang kalian bisa manfaatkan kalau misalnya kalian adalah whale dari XRP. Kalau enggak juga kalian bisa explore, ya bisa taruh mungkin 10%, 15%, atau bahkan ya 40% XRP kalian untuk explore dulu aja gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang kalian bisa lihat lah. Untuk deposit kalian bisa dapat points ya. Kalau withdraw bagaimana? Kalau withdraw juga bisa, teman-teman. Kalian tinggal withdraw aja technically, tapi di sini ada withdraw periodnya. Artinya kalian withdraw dia nggak akan instant, dia harus menunggu 7 hari baru kalian bisa withdraw. Ya, baru benar-benar masuk ke dalam wallet kalian baru transfer lagi ke checks gitu. Jadi overall seperti itu sebenarnya untuk XRP-Fi sendiri di dalam Doppler Finance, teman-teman. Kita juga bisa ke kolom points, kalian bisa cek points kalian berapa. Ini saya juga baru mau mulai garap benar-benar, teman-teman. Dan kalian bisa taruh referral code saya kalau misalnya kalian mau bantu support channel ini juga. Jadi ini Doppler Points, kalian bisa explore lagi lebih dalam mengenai pointsnya. Dan ini nggak terlalu banyak karena ini masih relatif lebih early sih kalau menurut saya ya dari Doppler Finance ini. Ya, jadi mungkin kira-kira ini aja untuk Doppler Finance. Dan sekarang kita coba bahas sedikit mengenai
teknikalnya teman-teman untuk XRP ya. Kalau kita lihat dari XRP secara teknikalnya saat ini cukup menarik. Dia performance-nya nggak terlalu bagus teman-teman ya. Kalau kita lihat dari paling bawah atau bahkan di sini aja pada saat market mulai naik, XRP hanya naik kisaran 20-an%. Jadi dibandingkan kripto-kripto lain dia cukup ketinggalan. Tapi memang XRP ini kan pumpnya cukup besar di awal tahun ini gitu. Jadi technically dia nggak terlalu jelek juga, karena kalau kita lihat dari di awal tahun ini sampai saat ini ya mungkin dia koreksi kisaran 20% di saat alts yang lain mengalami penurunan mungkin 50%, 40%-an. XRP masih relatif lebih oke gitu ya. Dan kalau kita secara technically dia mulai breakout dari longer time frame-nya dia. Ada possibility sebenarnya kira-kira yang saya perhatikan itu seperti ini, dia breakout, possible retest dulu teman-teman, baru mulai testing area resistance-nya. Jadi area resistance-nya ini yang saya mau highlight itu di kisaran area 2,7-2,8 dolaran lah. Jadi ini overall yang kalian bisa perhatikan sebagai area resistance pertama. Jadi tekniknya kalau dari saat ini ya mungkin kisaran belasan persen, 15%-an. Tapi sebenarnya ideal buy-nya itu mungkin di area kisaran di sini 2,1-2,3 kalau menurut saya ya. Baru kalian bisa taruh stop loss mungkin di sini di bawah 2 dolar lah. Kalau misalnya dia turun kembali lagi ke bawah ya berarti ini invalidate. Tapi kalau misalnya dia bisa maintain structure ini sebenarnya masih cukup oke untuk XRP untuk try to push back up, untuk naik kembali gitu ya. Bullish skenario-nya pastinya untuk testing kembali ke area high-nya dia kisaran 3,2-3,3 dolaran yang kalian bisa perhatikan. Tapi ini ya kalau misalnya Bitcoin bisa break all time high-nya juga ya. Tapi saat ini saya masih cukup optimis karena XRP belum kepentok dengan high resistance-nya dia atau strong resistance-nya dia. Jadi pada saat dia turun seperti ini pun ya kemungkinan XRP masih dapat giliran untuk mulai naik kembali teman-teman. Ya, kalau misalnya nggak dikasih di sini sebenarnya area saat ini pun masih cukup ideal ya. Tapi ya kalau kalian mau cari invalidasinya juga cukup besar. Jadi kisaran 17%, 18%-an baru invalidate kalau menurut saya. Kalau kalian beli di area sekarang ya lebih aman di sini, tapi ya let's see karena market ini mau turun juga sedikit susah untuk saat ini ya. Jadi overall sebenarnya itu aja untuk fundamental XRP. Kita bahas sedikit teknikal dan juga ekosistemnya dari XRP ya, khususnya dari Doppler Finance juga teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tertarik mengenai Doppler Finance, bagaimana cara documentations-nya dan lain-lain, kalian nanti bisa cek aja deskripsi. Saya taruh semua link di deskripsi juga ya. Jadi itu aja teman-teman, thank you all for watching dan ya see you all in the next video. Bye bye.